Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joanel Pratama dari TRPL 612. Akan mempresentasikan asesmen tengah semester yang matkul keamanan perangkat lunak. Yang pertama, keamanan perangkat lunak SDLC yang aman. Secure SDLC, Secure Software Development Life Cycle, adalah pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang memasukkan aspek keamanan di setiap tahap mulai dari perancangan hingga implementasi. Tujuannya adalah pencegahan celah keamanan sejak awal, merusak data dan sistem, mengurangi risiko serangan. Manfaatnya adalah mengurangi biaya perbaikan di masa depan, meningkatkan kualitas sistem, dan meningkatkan kepercayaan pengguna. Next, analisis yang dilakukan. Yang pertama, aset yang dilindungi, penggunaan data. Selanjutnya, data transaksi, sistem aplikasi, risiko utama, data kebocoran. Akses tidak sah, serangan peretas. Mengapa SDLC aman diperlukan? Untuk mencegah serangan sejak awal. Next, konsep dasar keamanan perangkat lunak. Perangkat lunak keamanan mencakup beberapa komponen utama. Yang pertama, autentikasi, yaitu verifikasi pengguna. Yang kedua, otorisasi hak akses. Yang ketiga, kerahasiaan data. Yang keempat, integritas, yaitu data keutuhan. Yang kelima, ketersediaan, sistem ketersediaan. Yang keenam, privasi, perlindungan data pribadi. Yang ketujuh, audit dan non-penolakan, aman dan dapat dipercaya. Selanjutnya, mitos keamanan, beberapa kesalahan pemahaman. Yang pertama, tidak ada sistem yang 100% aman. Yang kedua, antivirus tidak mencakup melindungi semua ancaman. Selanjutnya, patch tidak dapat menyelesaikan semua masalah keamanan. Yang keempat, keamanan bukan hanya soal kriptografi. Dan yang terakhir, semua aplikasi memerlukan keamanan, bukan hanya yang berisiko tinggi. Next, persyaratan keamanan. Yang pertama, memahami persyaratan keamanan. Persyaratan keamanan adalah kebutuhan keamanan dalam perangkat lunak untuk memastikan sistem aman dari ancaman dan kerentanan, terdiri dari fungsional dan non-fungsional. Yang kedua, persyaratan keamanan jenis. Yang pertama, persyaratan fungsional aman. Yang kedua, fungsi biasa tapi dibuat aman. Yang ketiga, persyaratan keamanan fungsional. Yang keempat, fungsi khusus keamanan, contoh login dan enkripsi. Selanjutnya, keamanan non-fungsional, yaitu logging. Sejak audit, protokol keamanan semua ini penting untuk mendukung sistem yang aman. Selanjutnya, yang ketiga, keamanan inti. Ada 7 atribut keamanan. Yang pertama, autentikasi. Yang kedua, otorisasi. Yang ketiga, kerahasiaan. Yang keempat, integritas. Yang kelima, ketersediaan. Dan yang keenam, non-repudiation. Yang ketujuh, akuntansi. Selanjutnya, klasifikasi data. Klasifikasi data penting untuk menentukan tingkat keamanan. Contoh, data sensitif, kata sandi, data pribadi, data keuangan. Prinsip utama, yaitu kerahasiaan, integritas, dan tersedianya. Data sensitif harus dilindungi dengan enkripsi, akses terbatas, dan pengelolaan yang baik. Selanjutnya, kasus penggunaan dan kasus penyalahgunaan. Yang pertama ada use case, menggambarkan fungsi sistem normal. Selanjutnya, kasus penyalahgunaan, menggambarkan potensi mengarahkan atau serangan. Misuse case membantu mendeteksi ancaman sejak awal. Contoh, input tidak valid, akses ilegal, serangan dari dalam sistem. Yang keenam, manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses untuk mengidentifikasi risiko, menganalisis risiko, dan mengendalikan risiko. Tahapan utamanya yaitu identifikasi, analisis dampak, penentuan risiko, dan mitigasi. Selanjutnya, mitigasi risiko, penanganan risiko, yaitu menghindari risiko, mitigasi yaitu mengurangi risiko, transfer yaitu memindahkan risiko. Selanjutnya, penerimaan, menerima risiko. Tidak semua risiko bisa dihilangkan, tapi bisa dikelola. Kesimpulannya adalah persyaratan keamanan sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak karena memastikan keamanan tidak dirancang sejak awal. Dengan memahami atribut keamanan, klasifikasi data, kasus penyalahgunaan, dan risiko manajemen sistem dapat menjadi aman, andal, dan terlindungi dari ancaman. Selanjutnya, persyaratan keamanan dan nilai keamanan. Yang pertama, persyaratan keamanan. Persyaratan keamanan adalah kebutuhan untuk memastikan sistem aman dari ancaman jenisnya. Ada fungsional dan non-fungsional. Pendukung logging, audit, ekskripsi, keamanan dirancang harus sejak awal, bukan ditambahkan di akhir. Yang kedua, keamanan inti. Atribut utama. Atribut keamanan utama meliputi
Autentikasi, otorisasi, kerahasiaan, integritas, ketersediaan, dan akuntabilitas. Ini menjadi dasar desain sistem yang aman. Selanjutnya ada klasifikasi data. Klasifikasi data penting untuk meningkatkan perlindungan prinsip utama, yaitu CA, kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Selanjutnya data sensitif, password, data pribadi, dan data keuangan. Selanjutnya, pemodelan ancaman. Metode untuk mengidentifikasi ancaman sistem meliputi identifikasi analisis dampak, penentuan prioritas risiko, mitigasi, membantu mencegah serangan sebelum sistem dibuat. Selanjutnya, pembangun keamanan rangkuman. Yang pertama, kerentanan. Kerentanan adalah celah keamanan dalam sistem yang dapat dimanfaatkan oleh penyerangan dan menyebabkan kerugian. Contoh API, tanpa autentikasi sistem bisa diambil alih. Referensi umum OSP top 10, CWE top 25. Penting untuk mengidentifikasi kerentanan sejak awal. Yang kedua, pengkodean aman. Security coding adalah cara menulis kode yang aman agar tidak menimbulkan celah keamanan. Contoh masalah buffer overflow, data melebihi kapasitas memori, yaitu kesalahan coding dapat menyebabkan crash atau serangan sistem. Yang ketiga, pengkodean aman standar. Safeguard ada 10 prinsip utama. Yang pertama, validasi input. Yang kedua, gunakan akses minimal. Yang ketiga, penolakan default. Yang keempat, pertahanan berlapis. Yang kelima, jaminan mutu. Pengkodean aman OSP. Yang pertama, validasi input, autentikasi, kontrol akses, perlindungan data, dan keamanan komunikasi. Standar ini membantu pengembangan membuat kode lebih aman. Yang keempat, praktek pengkodean yang baik, praktek coding yang baik, dokumentasi jelas, format konsisten, hindari kode kompleks secara berlebihan, yaitu coding yang rapi meningkatkan keamanan dan pemeliharaan. Selanjutnya 5. SOP, prosedur operasi standar. SOP adalah panduan kerja dalam pengembangan perangkat lunak seperti cara menulis kode, pengujian proses, dan penggunaan repositori. SOP menjamin konsistensi dan keamanan inti. Yang keenam, proses pengkodean aman tahapan penting, yaitu pedoman keamanan, identifikasi celah, dan deteksi celah saat coding. Selanjutnya, coding bukan hanya membuat fitur, tapi untuk mencegah serangan. Yang ketujuh, analisis statis, analisis kode tanpa menjalankan program, yaitu pemeriksaan tip, pemeriksaan gaya, dan perbaikan bug maupun tinjauan kerentanan. Digunakan untuk menemukan error dan celah keamanan lebih awal. Selanjutnya, pemetaan dan pengujian, yaitu predefinisi standar keamanan, tinjauan sejawat, pengecekan kode, pengujian unit, pengujian fungsi, yaitu mengubah kode aman dan sesuai standar. Selanjutnya, lingkungan yang aman. Lingkungan yang keamanan harus aman, kontrol ACL, kontrol versi, pembangun otomatisasi, dan penentangan kode, mencegah perubahan ilegal dan dalam integritas kode. Kesimpulannya adalah pengembangan keamanan pentingnya keamanan dalam proses coding dan lingkungan pengembangan dengan menerapkan pengkodean aman. Standar keamanan serta pengujian dan kontrol yang tepat sistem dapat terhindar dari keterangan dan serangan. Okay, thank you for attention. We hope this presentation enhance your understanding of computer software stainless. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.